Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita bertemu kembali pada pembelajaran matematika kelas 7 hari ini. Dan hari ini kita akan masuk ke bab baru, bab ketiga, yang akan membahas materi tentang bentuk aljabar. Apa sih bentuk aljabar itu? Bentuk aljabar adalah suatu teknik yang digunakan untuk menyajikan suatu masalah matematika dengan simbol atau huruf sebagai peubah suatu objek dalam masalah tersebut. Jadi pada intinya, bentuk aljabar di sini adalah sebuah teknik menyajikan sebuah masalah di kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan angka dan dikonversi menjadi sebuah model matematika. Sebenarnya aljabar ini adalah sebuah bagian ilmu dari matematika yang cakupannya cukup luas, tapi untuk kelas 7 kita hanya akan belajar tentang bentuk aljabarnya saja. Nah, supaya lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke contoh kasus di kehidupan sehari-harinya ya. Contoh kasus pertama. Ada masalah. Ada sebuah permasalahan. Ibu pergi ke pasar, lalu pulang dengan membawa 1 karung jeruk dan 3 keranjang jeruk. Dari kalimat tersebut, sajikanlah dalam bentuk aljabar. Nah, 1 karung jeruk dan 3 keranjang jeruk di sini Bapak bedakan warnanya karena itu adalah yang menjadi poin penting untuk mengubah kalimat tersebut menjadi bentuk aljabar. Maka bentuk aljabarnya adalah sebagai berikut. Kita misalkan dulu, biasanya kita pakai huruf X atau Y dalam bentuk aljabar, tapi sebenarnya bebas. Kalian bisa pakai A, B, C, D, dan sebagainya. Tapi pada umumnya biasanya menggunakan huruf X dan Y. Pertama misalkan dulu, misalnya X itu adalah sekarung jeruk. X adalah sekarung jeruk dan Y sekeranjang jeruk. Nah, jadi untuk 1 karung jeruk itu diwakili oleh X dan 1 keranjang jeruk itu diwakili oleh Y. Karena kalimat di sana adalah ibu membawa pulang 1 karung jeruk dan 3 keranjang jeruk, maka bentuk aljabarnya adalah sebagai berikut. X-nya 1, jadi ditulis X. Karena di sana dan berarti jumlah lalu ditambah 3Y karena ibu membawa 3 keranjang jeruk. Karena Y untuk 1 keranjang, karena ibu membawa 3 keranjang, jadi adalah di sana 3Y. Jadi bentuk aljabarnya adalah X ditambah 3Y. Contoh kasus kedua, misalnya kalimatnya seperti ini. Jumlah kelereng Andi dan Budi adalah 45. Simpel sekali kalimatnya. Jumlah kelereng Andi dan Budi adalah 45. Maka bagaimanakah bentuk aljabarnya? Nah, pertama sama seperti tadi kita misalkan terlebih dahulu. Apa yang dimisalkan? Karena di sini yang diketahui atau di permasalahannya adalah jumlah kelereng, maka yang dimisalkannya adalah jumlah kelereng. Misalnya Bapak pakai X lagi, X adalah mewakili jumlah kelereng Andi dan Y mewakili jumlah kelereng Budi. Yang kita tidak tahu berapa jumlahnya. Pokoknya jumlah kelereng Andi dan jumlah kelereng Budi jika dijumlahkan adalah 45. Maka bentuk aljabarnya seperti apa? Maka bentuk aljabarnya seperti ini. X ditambah Y sama dengan 45. Karena kita tidak tahu jumlah kelereng Andi berapa, maka diwakili oleh X. Dan kita tidak tahu jumlah kelereng Budi, maka diwakili oleh Y. Karena Andi dan Budi 2 orang yang berbeda. Dan jumlah kelereng masing-masing pasti berbeda. Tapi jumlah kelereng mereka, artinya X ditambah Y, itu adalah 45 atau sama dengan 45. Itu dia. Bagaimana salah satu contohnya untuk mengubah sebuah kalimat atau permasalahan di kehidupan sehari-hari aljabar. Nah,
ini adalah berbagai macam bentuk aljabar yang mungkin nanti akan sering kalian temukan. Yang pertama ada 2x tambah y, 3x dikurang 2y sama dengan 20, x tambah y dikurang 10, 2x dikurang y tambah 4z sama dengan 21, x kurang y kurang z sama 30 sama dengan 0. Ini hanya 5 contoh saja. Bentuk aljabar luas, maka contohnya pun bisa berbagai macam. Bapak misalnya ambil satu contoh bentuk aljabar yang keempat. 2x dikurang y tambah 4z sama dengan 21. Nah, yang akan kita pelajari berikutnya, kita akan menentukan variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk aljabar ini. Jadi kalau tadi kita mengubah bentuk kalimat menjadi model bentuk aljabar, sekarang jika kita sudah ketahui bentuk aljabarnya, kita tentukan variabel, koefisien, dan konstantanya. Yang pertama adalah variabel. Variabel bisa dilihat di sini, itu adalah huruf yang terdapat pada bentuk aljabar ini. Karena dalam bentuk aljabar ini ada 3 huruf, yaitu X, Y, dan Z, walaupun berbeda-beda jumlahnya, yang ini 2X, ini Y-nya 1, ini Z-nya 4, tapi variabelnya ada 3, yaitu X, Y, dan Z. Jadi variabel itu huruf. Lalu berikutnya adalah koefisien. Koefisien itu adalah angka atau jumlah yang terdapat pada variabel ini. Jadi masing-masing variabel ini pasti ada koefisiennya. Maka lihat di sini pada variabel X, koefisiennya adalah 2. Pada variabel Y, koefisiennya adalah, karena di sini tidak ada angkanya, kalau tidak ada angkanya bukan berarti 0, tapi itu berarti 1. Lalu kenapa di sini negatif 1? Itu karena tanda di sini dikurangi. Jadi artinya koefisien dari Y itu adalah negatif 1. Lalu koefisien dari Z adalah 4. Lalu yang mana konstanta? Konstanta itu adalah angka yang berdiri sendiri pada suatu bentuk aljabar. Dan di sini konstantanya adalah 21. Nah, dari pemahaman tadi, misalnya Bapak mempunyai contoh soal, tentukanlah variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk aljabar berikut. Bapak beri 2 contoh. Yang pertama ada X tambah 2Y. Dan yang kedua 2X kurang Y dikurang 3Z tambah 21. Yang pertama, tentukanlah variabel, koefisien, dan konstanta dari X tambah 2Y. Maka variabelnya dari bentuk aljabar ini adalah X dan Y. Koefisien X itu 1, koefisien Y 2, dan konstantanya, karena tidak ada angka yang berdiri sendiri di sini, maka dapat disimpulkan bahwa konstantanya adalah 0. Lalu untuk yang B, bentuk aljabar 2X dikurang Y dikurang 3Z tambah 21, dapat ditentukan bahwa variabelnya adalah ada 3, X, Y, dan Z. Lalu koefisien dari X itu 2, koefisien dari Y itu negatif 1, karena tandanya di sini kurangi. Lalu koefisien dari Z itu negatif 3, bukan 3, negatif 3. Lalu konstantanya adalah angka yang berdiri sendiri, yaitu 21. Nah, dari penjelasan Bapak tadi, silahkan kalian coba kerjakan soal-soal latihan berikut. Kerjakan di buku tulis, tulis soalnya, lalu jawab sesuai penjelasan yang Bapak jelaskan tadi. Oke, selamat mengerjakan.